Kabar rencana perceraian antara penyanyi Denada Tambunan dan Jerry Aurum semakin hari semakin mendekati fakta sebenarnya. Setelah muncul penjelasan dari pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan, serta penjelasan dari Ibunda Denada artis Emilia Contessa, hari Jumat kemarin pengacara Elsa Sharif kembali membenarkan adanya rencana perceraian itu. Sebagai kuasa hukum kedua belah pihak, Elsa mengaku telah didatangi oleh Dena dan Jerry. Mereka meminta untuk segera bercerai, namun perceraian itu harus dilakukan secara baik dan penuh kedamaian. Selain Dena dan Jerry, Emilia Contessa juga salah seorang yang memohon kepada Elsa untuk secepat mungkin memproses perceraian sang putri. Bagi Emilia, berulang kali ia menandaskan jika perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Dena maupun Jerry. Ibunya Denada, Ibu Emilia Contessa, dengan Denada itu sudah klien saya sejak lama, dan juga bukan seperti orang lain, tetapi seperti anak saya. Denada itu seperti keluarga. Jadi yang datang pertama kali adalah ibunya Mbak Emily ke saya. Enggak cerita. Pokoknya udah ada ketetapan Denada dan Jerry akan bercerai. Jadi Mbak Emel datang ke kantor saya minta diproses, dibantu proses perceraiannya. Jadi nggak ada cerita-ceritaan. Jadi udah mereka berdua udah melakukan segalanya, dan kemudian mereka sudah putuskan. Setelah diputuskan, mereka minta saya yang memproses ke pengadilan. Sebetulnya dia udah ngomong-ngomong akhir tahun lalu, tapi kan saya selalu menyabarkan, saya selalu menasehati. Saya bilang, dia bilang ada masalah. Saya bilang, mana ada rumah tangga ada masalah? Semua pasti ada masalah. Jadi saya diemin aja, saya bilang, oh udahlah, saya bilang gitu. Bicarakan yang baik, cari jalan keluar yang baik. Seperti itu, saya selalu bicara seperti itu. Gitu. Terus nanti bulan depannya dia bilang, "Mah gimana? Gimana apanya? Udah sholat belum? Udah istiqoroh belum?" Saya selalu menghindar gitu loh. Saya bilang, "Atasi, bicara lah," saya bilang gitu. Cari jalan yang baik gitu. Terus saya pikir sampai terakhir 2 bulanan yang lalu dia dengan serius bilang, "Ma, aku udah ngomong sama Jerry dan sudah, kita udah settle, udah mantap untuk berpisah," dia bilang gitu. Saya kaget loh. "Ma, aku," satu lagi kata-katanya dan saya tidak bohong. Dia bilang, "Ma, aku mau cerai sama Jerry. Mungkin nggak ya, Maya? Aku cerai tapi nggak ada yang tahu." Gitu. Tiba-tiba cerai aja begitu, bisa nggak, Ma? Gitu bisa nggak? Gitu kan dia selalu begitu. Nggak bisa. Kalian kan menikah secara hukum, maka cerai pun harus melalui proses hukum. Tidak bisa. Tapi yang pasti sekarang ini saya berpendapat perpisahan adalah yang terbaik. Saya ya, yang bicara saya. Bisa aja saya salah. Saya mohon maaf. Karena sebetulnya jodoh itu adalah takdir, bukan manusia yang menentukan, Allah yang menentukan. Tapi buat saya secara manusia, secara logika, saya bicara atas nama ibunya Dena gitu. Memang sebaiknya berpisah. Namun sayangnya ketika sejumlah awak media menanyakan apa yang melatar belakangi Dena dan Jerry mau berpisah, wanita berusia 57 tahun ini dengan dalih menjaga etika kliennya, enggan menjelaskan penyebab keretakan hubungan mereka, termasuk dengan merebaknya kabar jika perceraian itu dipicu oleh adanya orang ketiga, KDRT serta masalah ekonomi. Elsa pun enggan membenarkan semua itu. Ya, saya udah bilang, saya datang ke sini, saya mau menjelaskan hari ini, nggak mau bicara hal-hal itu. Saya cuma mau jelaskan bahwa memang benar Denada dan Jerry akan bercerai, dan kita sudah majukan gugatannya di Pengadilan Agama, dan mereka sepakat untuk bercerai dan sudah ada kesepakatannya yang saya buat. Tidak, ini bukan kapasitas saya untuk menjelaskan, saya mohon maaf. Tapi yang pasti bukan masalah KDRT. Bukan masalah, Jerry tidak mungkin lah dia KDRT kepada istrinya, karena Jerry itu dari keluarga baik-baik dan dia sangat well educated gitu. Jadi dia juga sangat baik gitu. Tidak mungkin dia melakukan itu, dan Dena pun bukan orang yang bisa diperlakukan seperti itu ya, alhamdulillah.
Dan bukan juga masalah ekonomi, karena Jerry mempunyai pekerjaan yang sangat bagus dan saya tahu duitnya banyak gitu. Begitu juga Dena, alhamdulillah Allah melimpahkan rezeki yang banyak sekali kepada Dena, alhamdulillah gitu, karena dia bekerja gitu ya. Jadi bukan masalah itu, pasti dua, bukan dua itu. Kendati tak mau menjelaskan penyebab keretakan hubungan Dena dan Jerry yang menjurus ke perceraian, Elsa sendiri tak menampik jika saat Dena menemuinya, wajah ibu satu anak ini terlihat sangat sedih. Mungkinkah kesedihan Dena kala itu disebabkan oleh sudah tak adanya lagi kesetiaan yang memayungi pernikahannya dengan Jerry? Seperti yang pernah diutarakan oleh Emilia sang ibunda beberapa waktu lalu. I look and stare so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times. Kayaknya Denada sangat sedih ya. Saya nggak mau, saya udah tahu sifatnya Dena karena sudah lama bergaul. Jadi apa yang dia mau saya jalanin aja. Dan kemudian saya lihat Jerry juga mau. Jadi saya nggak tanya-tanya apa sebabnya, apa ini, saya nggak mau tanya. Karena Denada nggak mau ditanya-tanya itu. Jadi saya cuma dengar ceritanya dari Mbak Emil. Terus kemudian saya bilang oke, saya pulang dari luar negeri, saya urus semua, saya minta Dena datang, apa poin-poinnya untuk perdamaian, itu aja. Saya nggak cerita kenapa kamu begini, kenapa. Jadi kelihatannya ya sudah tegar bahwa memang harus bercerai. Tentunya setiap orang mau bercerai kan sedih karena pernah hidup bersama gitu. Itu kan keputusan yang paling nggak enak ya, bercerai itu. Dena adalah seorang istri yang mengabdi sekali kepada suaminya, seorang istri yang sangat setia kepada suaminya, sangat bertanggung jawab kepada rumah tangganya, seorang ibu yang sempurna gitu. Tapi kan tentu tak ada gading yang tak retak. Kadang-kadang saya juga nasihatkan, sudahlah, seorang istri itu kadang-kadang boleh menuntut, boleh pura-pura nggak lihat, boleh pura-pura nggak dengar. Saya selalu bilang begitu sama anak saya. Boleh memaafkan, misalnya gitu. Ini saya ngomong global ya, saya tidak mengatakan bahwa ada yang salah lah gitu, karena itu bukan kapasitas saya di dalam rumah tangga, dalam persoalan ini. Saya bilang seorang istri itu boleh memaafkan, boleh melupakan, boleh pura-pura nggak dengar, boleh pura-pura nggak lihat. Saya bilang gitu, boleh juga menuntut kepada suaminya. Saya juga ajarkan itu, percayalah, saya sudah ajarkan segalanya kepada anak saya. Sementara itu mengenai hak asuh atas anak mereka, Shakira Aurum, seperti yang pernah Emilia jelaskan akan jatuh ke tangan Dena, Elsa pun membenarkan hal tersebut. Dan secara hukum pernikahan, memang seorang ibulah yang paling berhak atas pengasuhan anak jika kedua orang tuanya harus berpisah. Ya, anak Dena ada yang sebagai hak asuhnya ini udah di dalam perdamaian, jadi nggak, nanti putusannya sama seperti yang saya buat perdamaian itu antara Dena dan Jerry. Dan Jerry pun juga menggunakan jasa saya. Jadi ini adalah perceraian yang damai seperti waktu Tessa dan Sandi. Tentu saja karena memang anaknya masih kecil, pastilah ikut ibunya. Gitu. Dan saya melihat Dena cukup dewasa gitu, karena dia sudah rundingkan semua dengan Jerry, bahkan sampai ke sekolahnya, kesehatan, mohon maaf, masalah agama, semua dia sudah. Biasanya agama ini tidak pernah dibicarakan ya, tapi itu sampai ke sana dia sudah bicarakan. Dan saya melihat dalam hal anak, Jerry sangat bertanggung jawab. Selain hak asuh anak yang nanti akan Dena dapati dari Jerry, Dena pun juga akan mendapatkan hak-hak lain dari sang suami. Dan menurut Elsa,
Setelah keduanya sepakat untuk bercerai, Jerry tak keberatan untuk memberikan biaya bulanan serta deposito untuk sang putri. Jadi Denada pun tidak minta apa-apa. Anak kan jelas saya bilang itu Dena. Mereka juga kasih Jerry. Jadi kalau bagi Dena cukup bercerai dan anak. Tapi mungkin negosiasi sama Mbak Emil sehingga ada suatu pembiayaan bulanan untuk anak dan deposito untuk anak. Didn't I give it up? Tried my best, gave you everything I had. Sebagai kuasa hukum yang berada di antara kedua belah pihak yang ingin menyudahi pernikahannya, Elsa memang berusaha keras menjaga privasi Dena dan Jerry, yaitu dengan tak mau menjelaskan faktor penyebab keduanya ingin berpisah. Begitu pula Emilia, sebagai ibu sekaligus mertua Jerry, ia pun sedapat mungkin menjaga agar perceraian putrinya berjalan dengan sebaik-baiknya. Tetapi sayang ketika Emilia ingin semuanya berjalan baik-baik saja, orang tua Jerry atau besannya hingga kini belum juga menunjukkan itikat baik untuk membicarakan rencana perceraian putra-putri mereka. Persidangan aja ditunda sampai Lebaran, jadi tentunya etikanya nggak mungkin bicara hal-hal itu. Jadi mohon dihormati. Kan saya dari awal-awal tadinya menolak untuk diwawancara berbicara, tapi karena bagaimana hubungan saya dengan wartawan baik, saya bilang boleh saya memberikan keterangan, tetapi secara detail nggak bisa. Gitu, kayak sepertinya yang menutup akses gitu. Seharusnya kan mereka kan bicara dong. Kita kan sebagai orang timur ya, kalau anak kita ada masalah selalu kita orang tua turut campur dalam rangka mendamaikan gitu ya. Saya seperti kehilangan tempat untuk berunding gitu kan. Dan alhamdulillah Dena sampaikan kepada saya Jerry menghubungi dia dan minta ketemu sama saya. Ya saya bilang boleh aja. Saya bilang tapi memang kita harus janjian ya. Saya bilang gitu. Saya bilang sama Dena sampaikan kepada Jerry supaya sabar. Tapi pasti harus ketemu sama mama sebelum tanggal 3. Dan saya janji dalam waktu dekat mudah-mudahan Dena diberi kekuatan untuk bisa ketemu teman-teman sekalian ya, mudah-mudahan ya. Just take it all with you. Don't look back at this crumbling fool. Just take